Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Nani? Itu di Konsili Chalcedon namanya. Tulisannya Chalcedon 451. Namanya Theotokos. T-H-E-O Theotokos. Jadi Maria diangkat baru tahun berapa itu Theotokos? Tuh, Konsili Efesus 431 tuh. Konsili Efesus 431 tuh. Itu di Konsili Chalcedon namanya. Konsili Efesus 431 tuh. Dari mana datangnya? Dari situ. Sebelumnya dia ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Wow, teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana Ustadz Kainama makin banyak omong, makin ngelantur, dan makin terselip-selip, tergelincir dia dengan segala omongannya yang loncer itu. Ya. Teman-teman, menurut saya kali ini Ustadz Kainama kepedean. Dan kali ini dia tergelincir lagi. Dia mengatakan Bunda Maria diangkat jadi oknum keempat Tuhan Kristen di Konsili Chalcedon, bahkan sampai diejak Chalcedon katanya, 451 Masehi. Padahal kita tahu ketika Ustadz Kainama membuka Google-nya, buka Wikipedia, Theotokos istilah itu dimunculkan atau didefinisikan atau ditegaskan dalam Konsili Efesus tahun 431. Jadi, Kainama, Chalcedon atau Efesus. Nani? Omae wa mou shindeiru. Inti dari argumentasinya adalah Kainama secara sesat mengajar bahwa Bunda Maria itu dijadikan oknum keempat dalam Tuhannya Kristen. Dan itu adalah mengada-ada banget. Karena pertanyaannya adalah, sejak kapan Bunda Maria itu diangkat jadi oknum keempat Tuhannya orang Kristen? Sejak kapan, Bung Kainama? Nah, makanya kenapa saya akan tunjukkan, saya katakan bahwa sebenarnya inilah polisinya para polemikus Muslim yang menunjukkan cara argumentasi yang rendahan sekali. Mereka melakukan yang namanya strawman fallacy. Apa itu strawman fallacy? Kekeliruan, kesalahan argumentasi logis, di mana mereka itu merancang atau menggambarkan sebuah gambaran yang keliru tentang iman Kristen. Karena iman Kristen tidak pernah menjadikan Bunda Maria jadi Tuhan, tetapi Kainama mengatakan bahwa orang Kristen mengangkat Bunda Maria jadi Tuhan di depan para mahasiswi Gontor. Dia secara sesat mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa orang Kristen itu menuhankan Maria, diangkat jadi oknum keempat. Distorting of misrepresenting someone's argument in order to make it easier to defeat. Jadi Kainama ini melakukan sebuah cara yang keliru dengan memberikan gambaran yang salah tentang kekristenan, dan disitulah dia mengkritik gambaran yang salah itu. Ini namanya strawman fallacy. Karena tidak pernah ada Bunda Maria itu diangkat jadi Tuhan. Ini adalah totally wrong. Seorang yang sangat-sangat rendah, akademisinya. Rendah sekali level akademisnya. Kainama kemudian mengatakan di dalam videonya tadi bahwa Theotokos itu yang dia suruh untuk buka, untuk di Google, untuk menunjukkan ini loh Bunda Maria diangkat jadi Tuhan. Istilahnya apa? Theotokos. Teman-teman, Theotokos ini istilah Yunani yang dipakai untuk menggambarkan peran Maria atau Bunda Maria sebagai God's bearer atau seorang yang melahirkan Yesus yang disebut Theos, ya, Yesus yang adalah Tuhan. Jadi itu ngomong tentang duinater Yesus. Yesus manusia dan Yesus adalah Tuhan, dan di situ Bunda Maria melahirkan seorang bayi, Yesus Kristus yang kita tahu adalah Tuhan. Makanya disebut Theotokos. Istilah Theotokos ini sudah digunakan sejak abad ketiga dalam tradisi Kristen Syria.
ya, Theotokos. Dan istilah ini kemudian didefinisikan dan ditegaskan kembali dalam Konsili Efesus 4:31. Ya, jadi Theotokos ini bukan pengangkatan Maria jadi Tuhan sama sekali. Teman-teman bisa melihat bahwa dalam deklarasi di Konsili Efesus tersebut tidak ada poin yang mengatakan Bunda Maria diangkat jadi Tuhan. Kalaupun ada istilah Theotokos, ini adalah pendefinisian. Pendefinisian sebagai keberadaan Maria yang ditegaskan bahwa dia ini melahirkan bayi Yesus, yang adalah Yesus adalah Tuhan, Theotokos. Mengenai konteksnya sebenarnya itu ada perdebatan istilah antara Theotokos sama Christotokos. Tetapi saya tidak akan bahas di sini karena menurut saya bukan menjadi poinnya. Yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah Kainama mengatakan bahwa Bunda Maria diangkat jadi Tuhan. Dan bagi saya ini adalah meracau, ngawur, sembarangan. Orang Ambon bilang mulut cecelepu. Ya. Tidak heran Kainama ini meracau bahwa Kristen itu menuhankan Maria. Kenapa saya mengatakan tidak heran? Karena dalam surah 5:116 di situ sendiri Quran mengatakan Allah berfirman kepada Isa dalam percakapan imajiner antara Allah dan Isa, imajiner saya garis bawahi. Di situ dikatakan, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Teman-teman, kita tahu bahwa ada ayat dalam surah 5:116 ini yang menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa Islam pun secara keliru melihat konsep Trinitas dalam Kristen. Mereka menyatakan bahwa konsep Trinitas itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Jadi bukan seperti Trinitasnya orang Kristen, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Muslim pun melihat Trinitas secara salah, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Padahal totally ini ngawur, ini salah. Dan ini adalah tafsirannya Islam. Kita tidak heran sekali lagi bahwa ini adalah pandangannya Kainama yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah salah satu oknum Tuhan. Dalam kali ini dia mengatakan oknum keempat, begitu. Apapun itu, mau oknum kedua kek, mau oknum keempat kek, itu salah. Dan ini adalah the strawman fallacy. Ini adalah pandangan yang salah tentang kekristenan, dan kekristenan tidak pernah menjadikan yang namanya Bunda Maria sebagai Tuhan. Bahkan tidak ada yang namanya pelantikan Bunda Maria menjadi oknum keempat dari Trinitas. Sehingga dalam hal ini Kainama ngelantur parah. Nah, anehnya adalah para fanboy Kainama ini. Anehnya adalah mereka-mereka ini kurang literasi. Mereka tidak punya literasi sama sekali, mereka asbun saja mengikuti apa yang Kainama katakan. Ketika dikatakan terbongkar Bunda Maria diangkat jadi Tuhan, mereka itu seperti orang yang sedang mimpi di siang bolong. Ya, lagi mimpi dan ditampar sama fakta. Saya no comment. Ya. Saya no comment.